Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau Bapak Ibu Saudara coba perhatikan apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang yang sakit kusta. Saudara bisa baca dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Di sana ke-10 orang kusta ini berteriak-teriak minta tolong supaya Yesus menyembuhkan. Dan Tuhan Yesus dengan penuh belas kasihan mengatakan kepada mereka, sekarang pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Dan ternyata sementara mereka berjalan, mereka sudah sembuh. Nah, tetapi persoalannya adalah setelah mereka melihat bahwa mereka sudah sembuh, ketika mereka sadar bahwa mereka sudah sembuh, hanya satu orang yang berbalik kepada Tuhan dan berterima kasih dan memuji dan sujud menyembah kepada Tuhan. Dari peristiwa ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa menarik satu pelajaran bahwa bagi Tuhan menyembuhkan sakit kita, menolong kita, mengadakan mujizat yang notabene hal-hal jasmania, itu bagi Tuhan mudah. Orang yang sakit sembuh, kita yang nggak punya penghasilan jadi punya penghasilan, kita yang sedang dalam kesusahan diberikan jalan keluar, kita yang terlilit dengan hutang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa membayar hutang kita. Mujizat secara jasmani itu mudah bagi Tuhan. Tetapi yang sulit adalah berubah hati kita. Tuhan mau mujizat itu dinyatakan kepadamu dan kepadaku untuk supaya hatimu makin berubah. Tuhan mau supaya hidupmu dan hidupku selalu mengalami perubahan. Bahkan kalaupun tidak terjadi mujizat sekalipun, hati kita diubahkan, hati kita berubah, hidup kita berubah untuk semakin berharap dan bersandar kepada Tuhan. Itu jauh lebih penting. Perubahan hati dan perubahan hidup, itulah mujizat yang terbesar dibanding dengan mujizat-mujizat jasmania yang lain. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, yuk kita seperti satu orang kusta yang disembuhkan. Kita berubah juga hati kita. Karena kita tahu bahwa orientasi hidup kita hanya kepada Kristus dan kekekalan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan pesan Tuhan hari ini. Shalom.